teman-teman, kembali lagi bersama saya Richard di Kevin Bird Film. Kali ini Kevin Bird akan merangkum kembali sebuah film horor slasher berjudul The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini mengisahkan tentang seorang bayi yang dilahirkan secara prematur di dalam sebuah pabrik potong daging. Bayi tersebut lalu dibuang ke tempat pembuangan sampah oleh pemilik pabrik dan ditemukan oleh sebuah keluarga yang bisa dibilang memiliki kelainan mental. Beberapa tahun kemudian bayi tersebut ternyata menjadi sesosok yang sangat sadis, di mana ia membantai semua orang yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Bagaimana kisahnya teman-teman? Langsung saja, inilah dia, The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning. Kisah dibuka dengan memperlihatkan suasana di perbatasan kota Texas di era tahun 1939. Di mana suatu hari di sebuah tempat usaha potong daging, terlihat seorang karyawan wanita bernama Sloan sedang membungkus daging sapi yang telah dipotong-potong. Namun tak berapa lama wanita yang bertubuh tambun tersebut mulai terlihat kesakitan menahan rasa sakit yang teramat sangat tepat di bagian perutnya. Tak berserang lama ia pun terjatuh ke lantai dan tak sadarkan diri. Hal itu sempat membuat salah satu rekannya dan juga bos pemilik tempat usaha tersebut kaget dibuatnya. Namun ketika bosnya itu mencoba menolong wanita itu, inilah yang terjadi. Beberapa jam kemudian setelah Sloan tewas dan melahirkan bayinya secara prematur, terlihat seorang wanita yang sepertinya mengalami gangguan kejiwaan. Ia berjalan dengan pelan dan berhenti tepat di lokasi pembuangan sampah di gedung potong daging tersebut. Ia lalu mengaduk-ngaduk isi tempat sampah itu untuk mencari sisa-sisa makanan untuk ia makan. Tak lama kemudian, ia samar-samar mendengar suara bayi di tong sampah yang lain, lalu membuka penutup tong sampah itu dan menemukan sesosok bayi di dalamnya. Bayi tersebut adalah bayi Sloan yang dibuang oleh bosnya di tempat sampah itu ketika Sloan telah tewas. Wanita itu yang ternyata bernama Luda May Hewitt membawa bayi tersebut masuk ke rumahnya. Anak tunggalnya bernama Charlie Hewitt mengatakan pada ibunya tersebut kalau dia baru pertama kali melihat bayi terjelek sepanjang hidupnya. Lalu Luda May Hewitt membesarkan bayi tersebut sebagai putranya sendiri dan menamainya dengan nama Thomas Hewitt. 30 tahun kemudian, di lokasi pabrik, Thomas yang telah dewasa kini bekerja di rumah jagal sapi tempat almarhum ibunya dulu bekerja di bawah kepemimpinan pemilik usaha yang sama yang dulu pernah membuangnya di tempat sampah. Saat itu pabrik dihimbau oleh Departemen Kesehatan agar segera ditutup. Si pemilik usaha tersebut lalu menyuruh manajernya untuk memberitahu Thomas agar segera menyudahi aktivitasnya saat itu. Namun hal itu tak dihiraukan oleh Thomas. Ia terus saja menjagal daging-daging tersebut hingga membuat si manajer kesal dengan mengatakan, "You gotta get the hell out of here, you dumb animal." Beberapa saat kemudian Thomas masuk ke dalam ruangan bosnya. Bosnya itu yang menyadari kalau Thomas masuk diam-diam dan kini berada tepat di belakangnya, lalu mengatakan pada Thomas untuk segera pulang. Ia juga mengatakan pada Thomas kalau dia dan keluarganya adalah satu-satunya keluarga terbodoh yang masih bertahan di kota itu. Seketika itu juga membuat Thomas marah, dan tanpa sepatah kata pun ia melayangkan palu secara bertubi-tubi ke kepala, tangan dan kaki bosnya tersebut hingga tewas saat itu juga. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan dua pasang kekasih, yaitu Eric dan pacarnya Chrissy. Lalu ada Dean dan pacarnya bernama Bailey. Eric dan Dean adalah dua orang bersaudara, di mana saat itu mereka berencana ingin mendaftar menjadi prajurit untuk mengikuti perang di Vietnam. Dan rencana mereka itu juga melibatkan kekasih mereka masing-masing untuk mendampingi mereka selama pendaftaran di sana.
Di sisi lain, di kediaman keluarga Hewitt, terlihat seorang sheriff bernama Hoyt mengunjungi rumah mereka. Sheriff tersebut datang untuk menjemput Charlie, yaitu saudara tiri Thomas, di mana ia meminta keterangan atas tewasnya pemilik pabrik potong daging yang diduga telah dibantai oleh Thomas. Di perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba mereka melihat Thomas muncul di pinggir jalan. Hoyt lalu turun dan meminta Charlie untuk tetap menunggu di dalam mobil. Ketika sheriff itu mencoba bernegosiasi pada Thomas agar mau menyerahkan dirinya ke polisi, tak disangka ternyata Put down the weapon, boy. This doesn't have to be difficult unless you make it so, Steve. I think we got a problem, Sheriff. Shit, I just killed the whole fucking sheriff. Setelah Charlie membunuh sheriff itu yang saat ini terkapar berlumuran darah di tengah jalan, Charlie lalu membawa jasad itu ke rumahnya, menanggalkan seragam sheriff tersebut dan menggunakannya saat itu juga. Malam harinya ketika keluarga Hewitt berkumpul di meja makan, Charlie menghidangkan makanan pada keluarganya tersebut dengan menggunakan seragam sheriff lengkap dengan atribut-atributnya. Namun yang tak disangka, makanan dengan menu sop daging yang ia sajikan tersebut ternyata adalah daging sheriff yang telah ia bunuh untuk menghilangkan jejak. The good sheriff here. We ain't gonna go hungry tonight. We ain't never gonna starve again. Sementara itu Eric, Dean, Chrissy, dan Bailey berangkat menuju Vietnam menggunakan mobil Eric. Di tengah perjalanan, mereka terlihat senang dan menikmati perjalanan demi perjalanan tanpa kendala sedikit pun. Hingga mereka pun berhenti sejenak di sebuah restoran. Chrissy dan Bailey masuk ke dalam, sementara Eric dan Dean menunggu di luar. Ketika Chrissy dan Bailey telah masuk ke dalam, mereka melihat seorang wanita pemilik restoran tersebut yang ternyata adalah Luda May Hewitt. Beberapa orang yang berada di dalam melihat mereka dengan tatapan yang kurang menyenangkan. Beberapa saat kemudian setelah mereka selesai menggunakan toilet, Bailey mengatakan pada Chrissy kalau sebenarnya Dean tidak ingin mengikuti pendaftaran menjadi prajurit di Vietnam. Mereka telah memiliki rencana lain untuk masa depan mereka. Hanya saja Dean merasa tidak enak menolak ajakan saudaranya itu. Setelah mengatakan itu, Bailey dan Chrissy keluar dari restoran itu dan tiba-tiba kaget ketika gerombolan geng motor mengusili mereka di depan pintu. Lalu mereka masuk ke dalam mobil dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun tak berapa lama berselang, Eric dan Dean bertengkar hebat ketika Eric melihat Dean membakar kertas formulir pendaftaran. Tiba-tiba pertengkaran mereka terhenti di mana situasi kali ini lebih semakin mempersulit keadaan mereka. Seorang wanita, salah satu anggota geng motor yang pernah menjahili mereka di restoran, mengikuti mereka dari belakang dengan mengancam menggunakan senapan agar mereka segera menepikan mobil saat itu juga. Eric yang kini terluka di bagian kepalanya melihat Dean dan Bailey yang juga terluka parah di kursi belakang. Namun karena ia tak melihat Chrissy berada di sebelahnya, membuatnya harus turun sembari memanggil-manggil Chrissy yang ternyata terlempar ke semak-semak saat mobil mereka terguling di tengah jalan. Namun Eric tak dapat berbuat apa-apa ketika wanita geng motor tersebut mengarahkan senapan tepat ke arah wajahnya. Sampai akhirnya dari kejauhan, mobil sheriff datang, yaitu Charlie. Setelah Charlie turun dari mobil, ia lalu mengambil senapannya dan menembak wanita tersebut hingga tewas seketika. Tak menunggu waktu lama, Charlie lalu menyuruh mereka segera keluar dari mobil dan memaksa mereka masuk ke dalam mobil sheriff. Saat berada di dalam mobil, Eric setengah berbisik mengatakan kepada mereka kalau ia sempat melihat Chrissy berada di semak-semak dan bersembunyi di sana. Di sisi lain, Chrissy saat itu hanya bisa melihat dari kejauhan mobil itu membawa Eric, Dean, dan Bailey semakin menjauh dari pandangannya. Dengan luka di sekujur tubuhnya, ia hanya bisa masuk ke dalam puing-puing mobil yang hancur berantakan dan ia mencoba menyalakannya. Namun percobaannya itu harus berhenti di mana ia bersembunyi di bawah bangku belakang ketika sebuah mobil derek datang dan mengangkut mobil itu bersama dirinya yang berada di dalam. Sementara itu Eric dan yang lainnya yang baru saja tiba di kediaman Hewitt semakin merasa aneh dan curiga ketika Charlie tak membawa mereka ke kantor polisi,
melainkan di sebuah rumah yang tak terawat. Mereka yang mulai semakin ketakutan semakin diperparah ketika melihat seorang pria bertubuh besar dengan wajah yang sangat jelek. Di mana itu adalah Thomas yang kini membawa mereka satu persatu keluar dari mobil. Lalu mereka dimasukkan ke sebuah kandang ternak dan diikat dengan kondisi setengah tergantung. Saat itu Eric yang melihat Dean yang ketakutan mencoba menenangkan adiknya tersebut dengan mengatakan kalau dia akan segera mengeluarkan mereka dari tempat itu. Namun tak berapa lama, Charlie tiba-tiba datang dan membungkus wajah Eric dengan menggunakan pet atau plastik pembungkus makanan hingga membuat Eric terkulai lemah kehabisan nafas. Saat itu juga Dean yang khawatir melihat kakaknya tersebut, ia lalu memohon pada Charlie untuk melepaskan plastik itu dari wajah Eric dan ia bersedia melakukan apapun sebagai gantinya. No, sir. No! You're killing him, sir, please! No. Your brother saved your life. Ketika plastik itu dilepas dari wajah Eric, Dean harus menanggung siksaan ketika Charlie menyuruhnya push up dalam 10 kali hitungan. Namun harus menahan rasa sakit karena dipukuli berkali-kali dengan sebuah balok kayu. Stand between you and freedom here today. Well, come on, I'm waiting. Let's give him push up! One, 3. Come on, sweetheart. Don't give up, Dean. 10. Dan yap, Dean pun pingsan ketika pengorbanannya berhasil ia selesaikan. Sementara itu pria tua yang menderek mobil memarkirkan mobil dereknya tak jauh dari rumah kediaman Hewitt. Chris yang berhasil keluar lalu bersembunyi di bawah mobil. Dan kini Chrissy menyadari kalau pak tua tersebut adalah pamannya Charlie bernama Paman Monty. Ia lalu bangkit dari persembunyiannya dan berjalan mengendap-endap mendekati rumah itu. Namun betapa kagetnya Chrissy ketika ia melihat Eric dan Dean yang terikat setengah tergantung di tempat bekas kandang sapi. Tak ada yang dapat ia lakukan selain berlari menjauhi rumah tersebut untuk segera mencari bantuan. Di sisi lain di tempat terpisah, tepatnya di dalam rumah, Billy sedang terikat di bawah kolong meja. Ia merasa sangat risih ketika Ludamai Hewitt membasuh wajahnya dengan kain basah dan mengatakan pada Billy kalau dia sangat senang memiliki anak perempuan. Eric yang melihat adiknya itu pingsan lalu mencoba menendang-nendangkan kakinya pada balok kayu hingga berhasil mengendorkan tuas katrol yang menggantung kedua tangannya tersebut. Sementara itu Chris yang baru saja tiba di pinggir jalan melihat salah satu geng motor lain yang kebetulan melintas di jalan itu. Chris pun mengatakan pada pria itu kalau teman-temannya sedang diculik dan juga salah satu teman pria itu yang telah tewas dibunuh oleh keluarga Hewitt. Pria itu pun yang kaget lalu segera meminta Chris untuk membawanya ke rumah penculik itu. Di dalam rumah, Ludamai terlihat sedang mengobrol dengan seorang tamu wanita bertubuh tambun. Namun wanita itu tak menyadari keberadaan Billy yang sedang terikat di bawah meja. Obrolan mereka itu tiba-tiba terhenti ketika di luar sana Eric melempar kaca jendela hingga pecah mengagetkan mereka. Billy terus berlari dan berlari hingga menemukan sebuah truk milik keluarga Hewitt. Ia lalu segera membawa mobil itu untuk menjemput Dean dan juga Eric. Namun siapa sangka, Billy gagal. Sementara itu Eric yang juga berhasil keluar dari rumah terkutuk itu segera buru-buru membawa sang adik dari tempat persembunyiannya. Namun Charlie datang. Go! Go! Come on! Out of my way. You're not a candy ass, are you, Sheriff? Pull the fucking trigger! You hold the gun like a fucking girl!
Dean yang saat itu meringis kesakitan karena salah satu kakinya terjerat oleh alat penjerat binatang, ditinggalkan begitu saja oleh Charlie, berharap di luar sana ia tewas kehabisan darah. Singkat cerita, siang kini telah berganti malam, di mana Chrissy dan si pria bermotor tiba di depan rumah keluarga Hewitt. Saat itu Chrissy bertanya pada pria tersebut apa yang harus mereka lakukan untuk bisa masuk ke dalam sana. Namun pria tersebut dengan masa bodoh menjawab, Okay, so what are we gonna do? I'm going to get my girlfriend. No, my friends. Fuck your friends. You asshole. Chrissy pun yang kesal, tak ada cara lain selain berusaha sendiri masuk ke dalam sana untuk menyelamatkan teman-temannya. Sampai akhirnya ia melihat Dean terduduk lemah di sekitar pagar pembatas berduri dan Chrissy mencoba untuk menyelamatkannya. Saat Dean mengatakan kalau Eric dan Bailey masih berada di dalam rumah keluarga Hewitt, Chrissy pun pamit dan berjanji kalau dia akan menjemput Dean setelah berhasil mengeluarkan Eric dan Bailey. Sementara itu di dalam sana, Bailey yang tangannya diikat pada sebuah balok kayu hanya bisa pasrah ketika Charlie memperkosanya saat itu juga. Hal serupa yang lebih mengerikan terjadi pada Eric, di mana Thomas membelenggu tangan dan kakinya menggunakan plat besi yang dipaku pada kedua sisi. Lalu Thomas mengambil sebilah pisau dan mengiris kulit tangan Eric hingga sampai ke tulang. Chris yang berhasil masuk ke ruangan dapur melalui jendela, tiba-tiba kaget ketika Nyonya Hewitt dan Paman Monty nyaris mempergokinya. Dengan perlahan-lahan ia merangkak masuk melewati sebuah pintu. Namun suara-suara yang mencurigakan dari dalam rumah membuat Paman Monty terpaksa berdiri untuk mengeceknya. Namun Paman Monty harus jatuh tersungkur ketika pria bermotor menembak salah satu kakinya. Charlie mendengar suara tembakan di dalam rumah. Dengan tergesa-gesa ia menuju ke tempat asal suara tembakan itu. Di dalam sana ia melihat Paman Monty meringis kesakitan karena luka tembak pada kakinya. Namun Charlie tak menyadari tepat di belakangnya, pria bermotor menodongkan senjata tepat di kepalanya dan menyuruh Charlie untuk menunjukkan di mana pacarnya itu disembunyikan. Take me to her, I'm gonna blow your head off. Nice. Do not fuck around. Namun suara Charlie yang cukup berisik saat mereka melewati anak tangga membuat Thomas harus meninggalkan Eric di dalam ruangan itu, lalu ia naik ke atas. Sementara itu Chrissy yang melihat Thomas meninggalkan ruangan tersebut, lalu mengambil kesempatan itu untuk masuk ke ruangan itu ketika melihat Eric terikat di atas meja dengan kondisi tangannya robek karena telah dikuliti oleh Thomas. Di ruangan yang lain, Charlie membawa pria bermotor ke dalam ruangan Bailey yang saat itu sedang disekap. Dengan kesal ia menodongkan senjatanya ke arah Charlie setelah mengetahui kalau Bailey bukanlah pacarnya. Saat itu juga ia mencoba menarik pelatuk senjatanya untuk menembak Charlie. Namun, There she is. That's not her. Shit. Shoot him. Dumb son of a bitch. Those assholes who used to fuck with you in the schoolyard, Tommy! Come on! Let's go! Let it at it, asshole! setelah Thomas membantai pria bermotor itu dengan sangat sadis, ia lalu segera kembali berjalan menuju ruangan bawah tanah tempat Eric disekap. Chris yang gagal membuka plat besi yang membelenggu tangan Eric dengan terpaksa harus bersembunyi di bawah kolong meja ketika ia melihat Thomas berjalan menuruni anak tangga. Di bawah sana, Chris hanya bisa menyaksikan Thomas merobek perut Eric menggunakan gergaji mesin hingga tewas mengenaskan saat itu juga. Yang Chris lakukan saat itu hanyalah menangis tanpa dapat berteriak, di mana kembali ia melihat Thomas memperlakukan jasad Eric layaknya hewan kurban. Thomas menguliti wajah Eric dengan pisau, lalu ia jahit dan ia pasangkan ke wajahnya yang sangat jelek itu.
Ketika Thomas meninggalkan ruangan tersebut, Chrissy lalu segera naik ke atas untuk segera meninggalkan rumah terkutuk itu. Namun baru saja ia tiba di depan pintu, ia mendengar suara teriakan Bailey di ruangan atas, hingga dengan terpaksa ia mengurungkan niatnya itu dan memilih menyelamatkan Bailey. Ia terus bersembunyi sembari mengendap-endap menuju ke lantai atas. Dan di dalam sebuah ruangan, ia melihat Bailey yang sedang terikat. Lalu ia masuk ke sana dan mencoba melepaskan ikatan yang membelenggu tubuh Bailey. Namun aksi heroiknya tersebut gagal ketika tiba-tiba Charlie masuk dan mempergokinya. Dalam keadaan setengah sadar, ia samar-samar melihat Charlie dan Nyonya Hewitt memasak potongan-potongan tubuh manusia, di mana salah satu potongan tubuh itu adalah tubuh Eric. Beberapa saat kemudian, Chrissy terbangun dari pingsannya. Ia sadar saat itu ia berada di ruangan meja makan keluarga Hewitt, dengan tubuhnya yang terikat di kursi. Ia juga melihat Dean dan Bailey terkulai lemah tak berdaya tak jauh dari posisinya berada. Saat itu juga ia menyaksikan Bailey digorok dengan sebilah pisau oleh Charles saat itu juga. Dengan meronta-ronta ketakutan nyaris tak terkendali, Chrissy berusaha mengendorkan ikatan tali pada tubuhnya. Namun reaksinya tersebut membuat Thomas marah, di mana ia dibawa ke ruangan bawah tanah untuk segera dieksekusi. Namun beruntung buat Chrissy, di mana ia berhasil mencabut pisau yang terselip dari pinggang Thomas, lalu ditusukkan dengan keras menembus punggung pria psikopat itu. Sementara itu di meja makan, Dean yang kini terbangun dari pingsannya terbelalak ketika melihat Bailey telah tewas tepat di sampingnya. Dengan sedikit usaha ia berhasil melepaskan ikatan pada kedua tangannya, lalu ia segera keluar menuju pintu depan dan berpapasan dengan Charlie, lalu ia bantai saat itu juga. Setelah Charlie tewas, ia mendengar suara teriakan Chrissy dari kejauhan, di mana saat itu Chrissy terus berlari dari kejaran Thomas. Ia lalu masuk ke dalam pabrik potong daging yang kini terbengkalai. Di dalam sana ia menemukan sebuah kunci mobil, lalu segera kembali bersembunyi ketika ia sadar kalau Thomas berhasil masuk ke dalam pabrik itu. Di dalam sebuah wadah penampungan darah hewan ternak, ia berdiam diri bersembunyi dari kejaran Thomas. Namun tiba-tiba, dengan berusaha payah ia keluar dari pabrik itu dan masuk ke dalam sebuah mobil. Sampai akhirnya ia berhasil menyalakan mobil tersebut dan segera berlalu meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Chrissy merasa lega ketika secara kebetulan melihat beberapa orang polisi sedang bertugas tepat di tengah jalan. Dan yep, semua tewas. From 1969 to 1973, universally sadistic crimes in the annals of American history. The Texas Chainsaw Massacre.